Nah, sekarang kita sudah punya peta yang sudah kita koreksi. Jadi peta ini sudah punya referensi geografis. Jadi kalau misalnya kita overlay peta ini dengan peta-peta lain, katakanlah ini kan Kalimantan. Coba kita cari, saya punya data Kalimantan atau tidak. Kita overlay. Dia harus sama atau masuk di wilayah Kalimantan. Kalau dia masuk di Jawa, berarti kita salah. Ya. Kita coba, kita cari. Vektor Kalimantan atau data vektor kita cari kabupaten aja mungkin ya. Cari kabupaten, Indonesia kabupaten saja. Nah ini kan. Nah ini masuk nggak di Kalimantan? Oh sorry, ini koordinatnya adalah koordinat UTM. Nah saya kayaknya nggak punya data nasional yang koordinatnya UTM. Oke. Jadi nanti aja kita praktekkan. Nanti selanjutnya adalah kemudian kita melakukan digitasi terhadap peta yang punya referensi ini. Ya, anggaplah ini koreksi yang kita lakukan benar, ya. Nah, saat kita mau digitasi, ini kita lihat dulu ada berapa tem ini kira-kira, ada berapa layer kita akan bangun, akan kita buat, ya. Ini yang pertama adalah data poligon yang warna-warni ini, ya. Ini berarti kita nanti akan buat satu layer. Jadi langkah pertama tadi apa? Identifikasi peta yang akan kita digit itu jadi berapa layer. Nah, kemudian kita pilih layernya itu apa saja. Apakah garis doang, atau poligon doang, atau titik doang, atau gabungan. Ada garis, ada poligon, ada titik. Nah, setelah kita tahu, kita pilih. Kita mau digit apa dulu? Katakan kita mau digit garis dulu. Ini ada garis, itu ada di sini ada dua. Satu jalan, yang satu sungai. Nah, katakanlah kita mau digit jalan dulu. Nah, sudah. Berarti kita akan membuat tem baru. Nah, cara membuat tem sama kayak membuat titik tadi, view, kemudian new tem. Ingat bahwa feature type-nya di sini ada 3. Ya, line dan polygon. Nah, sekarang yang kita perlukan apa? Line. Karena dia ada jalan, bentuknya garis. Oke, kita simpen di tempat yang awal tadi belajar. Misalnya kita bilang jalan di sini ya, kasih nama jalan dan oke. Oh, sudah ada jalan. No, kita bikin misalnya di sini jalan 2, ya. Nah, ini jalan. Nah, kemudian langkahnya ya sama aja. Nah, untuk melakukan digitasi sebaiknya dilakukan zoom sedetail mungkin supaya hasil peta, hasil coverage, hasil layer yang kita hasilkan itu mempunyai akurasi yang baik. Kalau kita katakanlah digitnya sambil zoom extend seperti ini, tentu kalau kita digit hasilnya banyak yang lari dari atau akurasinya kurang baik. Nah, kan kurang jelas karena kita. Satu contoh ini, coba kita lihat. Ya kan? Penyimpangannya sangat jauh. Oleh karena itu sebaiknya sedetail seperti ini. Ini udah kita rasa udah cukup detail, sudah. Kita lakukan pendigitan. Nah, ingat kalau kita melakukan digitasi, mana yang paling gampang menurut kita? Dalam artian memulai dan mengakhirinya atau melanjutkannya, mana yang menurut kita paling gampang? Satu yang pertama, yang kedua termasuk tampilan. Ini kalau warnanya merah, kemudian di sini kita bikin merah, tentu sulit kita untuk mengoreksi hasil digitan kita tadi. Nah, maka sebaiknya warna dikontrasin. Nah, misalnya merah kita taruh di atasnya nih kuning misalnya. Oke. Nah, gimana cara merubah legend? Nah, ini di sini yang akan kita rubah warnanya, kita double klik seperti ini, kemudian double klik lagi di simbol sini. Nah, kemudian warnanya kita ganti kuning. Ingat ada sini ada foreground, ada background, ada outline,
dan sebagainya. Karena ini garis, kita cukup foreground saja. Kemudian ukuran garisnya kita coba tingkatin. Jangan 1 tapi 2. Tujuannya supaya kelihatan dan mudah. Oke. Setelah seperti ini kita tutup, kemudian kita klik draw line. Kita mulailah melakukan digitasi. Nah, makin teliti makin baik hasilnya. Oke. Dan katakanlah dan seterusnya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana waktu kita mau nyambung seperti ini supaya nanti garis kita juga tersambung? Kalau kita pakai yang drawline yang ini, kita katakanlah kita anggap udah mendekati nyambung seperti ini. Anggap sudah selesai sini. Ini kalau kita zoom, dia kelihatan bahwa ini nyambung atau berlebih. Nah, nggak nyambung. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan garis yang ini. Nah, kemudian kita lebihkan seperti ini, kita potongkan, ya. Otomatis ini akan terpotong. Kemudian ini kita buang, ya. Nah, begitu selanjutnya. Nah, semakin rapi, semakin hati-hati kita terhadap lekuk-lekuk garis yang akan kita buat, hasilnya akan semakin baik.